Halo, berjumpa dengan saya Muhammad Azmi. Nah, dalam video kali ini kita akan lanjut kepada bagian dasar-dasar dari HTML. Nah, sebelumnya kita perbaiki dulu masalah yang di video sebelumnya, yaitu di sini kita akan masuk bagaimana cara memperbaiki error seperti ini. Seperti di sini kita lihat ada warning MySQL bla 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 bahwa ada masalah di config PHP online 7 yang dimana tidak ditemukannya database bank siswa. Nah, kita buat dulu databasenya, itu dengan new, nama databasenya bank siswa. Kemudian kita create. Nah, di sini kita buat lagi tabelnya karena saya sudah tadi mengekspor. Nah, caranya juga bagaimana sih cara untuk mengimport tabel yang sudah kita backup? Nah, kita bisa buka di sini show in folder. Nah, di sini kita bisa lihat ada filenya, tabelnya. Nah, di sini kita bisa juga melakukannya langsung dari phpMyAdmin, atau bisa juga menggunakan HeyDSQL yang nanti akan saya berikan video khususnya sendiri bagaimana cara penggunaan HeyDSQL. Untuk tampilan HeyDSQL bisa Anda lihat sekilas seperti ini. Kita akan lihat. Nah, di sini merupakan tampilan dari si HeyDSQL itu sendiri. Istilahnya alternatif dari penggunaan phpMyAdmin. Nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana penjelasan dari penggunaan si HeyDSQL. Oke, saya tutup dulu, kembali ke sini. Kemudian kita pilih import apabila ingin mengimport file yang telah di backup. Choose file. Di sini kita lihat di download namanya tadi siswa. Kemudian kita klik go. Dia proses. Nah, di sini kita akan lihat bahwa telah berhasil, tabel siswa telah kembali. Nah, kemudian muncul juga pertanyaan bagaimana cara menghapus isi dari tabel siswa ini. Dia ada dua cara metode penghapusan, bisa kita hapus dari empty di sini atau bisa kita hapus dari sini. Kita centang delete ini. Nah, di sini apabila Anda mendelete langsung dari sini, maka ketika data baru dimasukkan maka dia akan lanjut ke ID 2, 3, 4 seterusnya, bukan kembali lagi ke 1. Jadi cara untuk benar-benar menghapus atau mengkosongkan isi tabel tersebut, kita menggunakan fungsi empty dari sini atau kosongkan di sini. Jadi dia nanti setelah diklik empty, data yang baru masuk akan dimulai lagi atau direset lagi menjadi 1, bukan langsung lanjut ke 2, 3, 4 seterusnya. Oke, kemudian di sini kita akan bahas tentang, maaf ini kita refresh dulu coba. Nah, sini masih nampak kosong karena belum ada data. Untuk mencobanya kita bisa masukkan di sini insert. Kita masukkan di sini Budi sudah sono lagi. Di sini nyalajikannya itu 1, nama ayahnya Santoso, kemudian nama ibunya Susi, alamat Jalan Merdeka. Kemudian kita klik go. Yang kita refresh maka akan tampil hasilnya. Kembali ke tutorial bagaimana cara dasar-dasar dari HTML. Kita klik dulu di sini file. Nah, kita buka jadi indeks ini, kita buat di sini. Nah, di sini pada bagian index.php yang nantinya kita akan belajar bagaimana cara dasar-dasar dari HTML. Jadi ada beberapa tag umum dari HTML. Contoh di sini apabila saya ketikkan HTML, maka di sini merupakan tag umum atau istilahnya bagian-bagian secara umum dari HTML. Di sini kita bisa ada doctype HTML menyatakan bahwa file yang ini, file yang sedang kita buka ini merupakan file berformat HTML, walaupun ekstensi file itu menggunakan .php. Kemudian head, yaitu bagian kepala, di mana kita bisa memasukkan title atau judul dari suatu dokumen. Kemudian body, di mana kita akan memasukkan segala sesuatu yang kita butuhkan, seperti kita ingin memasukkan foto, memasukkan tabel, kemudian mengatur ukuran font. Kemudian juga, dan jangan lupa kita berikan tag penutupnya. Di sini ada tag, apabila kita membuka tag body, maka dibutuhkan tag penutupnya, yaitu tag garis miring seperti ini, kemudian ditambah body. Contoh apabila beberapa penggunaan lainnya di sini kita kasih dulu untuk pencobaan. Di title kita kasih namanya percobaan dasar HTML. Kita simpan. Nah, di sini akan berubah jadi bukan localhost bank siswa lagi. Maka dia akan berubah percobaan dasar HTML. Begitu pula ketika kita view page source, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana cara istilahnya
berbagai macam bentuk atau ukuran dari font yang telah disediakan. Di sini ada yang namanya H1, kemudian ada lagi H2, ada lagi namanya H3, H4, dan H5. Oke, contoh kita di sini kita buat ini adalah contoh teks H1. Ini saya kopikan biar cepat. Nah, di sini juga ada caranya biar kita bisa menggunakan dengan cepat. Apabila Anda ingin istilahnya memberikan atau mengisikan suatu kalimat di banyak baris. Contoh di sini Anda ingin mengisikan H1, 2, 3, 4, 5 dengan yang sama. Jadi ketika Anda klik H1 di sini dan kemudian Anda tekan tombol Ctrl di keyboard, kemudian klik kiri satu kali di H2 dengan posisi masih menekan Ctrl, di H3 juga begitu, 4 dan 5. Kemudian kita Ctrl V karena sudah saya simpan. Nah, ini bisa Anda lakukan. Ini bisa diblok, hapus. Apakah Anda ingin mengisikan dengan lain, misalkan percobaan pengisian teks secara simultan berbaris. Jadi dia mempermudah dibandingkan ketika kita mengcopy satu baris kemudian di paste per masing-masing baris. Jadi ini lebih mudah. Oke, di sini kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada perbedaan ini menggunakan H1. Maaf, ini saya ubah dulu. H2, H3, kemudian H4 dan H5. Nah, ini terlihat perbedaannya. Kemudian pada bagian selanjutnya saya kasih enter saja. Bagaimana cara membuat paragraf dari suatu kalimat? Contoh di sini kita ingin memberikan kalimat ini, saya langsung cari aja di lorem ipsum biar nggak mudah lagi ya, nggak payah ngetik-ngetik. Nah, untuk sampel teks saja. Ini saya copy. Nah, di sini saya paste di sini. Jadi apabila Anda ingin ini kita simpan dulu, ini kita refresh coba. Nah, ketika Anda ingin memberikan jarak atau paragraf baru, bukan dengan cara mengklik enter 2 kali di sini kemudian di paste lagi dengan atau mengetikkan kalimat atau paragraf baru. Ketika kita refresh maka tampilannya tidak akan membuat paragraf baru karena tag HTML-nya tidak sesuai. Jadi caranya adalah kita membuat dulu di sini yang namanya tag P atau paragraf. Ada namanya pembuka gini saja, sangat sederhana. Tag pembuka tanda kiri, P dan panah sebelah kanan. Dan jangan lupa ini dikasih tag menutup. Ketika kita simpan dan refresh, maka tampilannya akan berbeda. Atau jika Anda tidak ingin menggunakan paragraf, Anda bisa menggunakan pemberian baris. Jadi cuma menggunakan satu baris saja dengan tag BR. Nah, seperti ini. Dan juga ketika kita simpan, ini kita refresh, maka dia akan tetap menghasilkan. Namun ketika ini kita coba hapus dan simpan di sini tepatnya. Nah, di sini bagian sini berbeda. Saya ulangi. Maaf, ini BR. Di sini akan memberikan jarak baru atau enter baru. Nah, di sini berbeda. Apabila ingin memberikan jarak yang lebih lagi, tinggal kita paste lagi, kita refresh, maka dia akan terlihat perbedaannya atau pemberian jarak atau masing-masing paragrafnya. Oke, kemudian bagaimana cara membuat garis panjang secara horizontal? Nah, disitu kita bisa menggunakan yang namanya tag HR. Nah, gini aja. Kita refresh, maka dia akan memberikan tag baris seperti ini. Sepanjang HR itu dibuat atau kalimat itu dibuat. Kemudian bagaimana cara membuat suatu kalimat atau paragraf, anggap saja ini paragraf saya buat menjadi bercetak tebal. Kita bisa gunakan dengan tag B, yaitu B saja seperti ini, bold artinya. Ini kita simpan, ini kita refresh, maka dia akan otomatis menjadi cetak tebal semua. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat cetak miring? Tinggal dikasih tanda tag I, kemudian kita refresh lagi, simpan, refresh, maka dia akan berubah.
Oke. Kemudian bagaimana cara membuat tabel yang secara sederhana, itu dengan cara tabel. Kemudian ini merupakan tag membuka tabel dan ini merupakan tag menutupnya yang kita enterkan. Ada yang namanya TR, kemudian TD. Nah, untuk perbedaannya ini saya kopikan dulu ya, biar bisa mudah menjelaskannya. Ini saya kopikan lagi. Oops. Nah, di sini saya kasih dengan nama 1 2 3 4. Ini saya refresh. Nah, di sini Anda bisa lihat 1 2 3 dan 4, yang berarti 1 merupakan baris dan 1 merupakan kolom 1, 2 merupakan kolom 1 dan 2 merupakan kolom, sedangkan 3 dan 4 merupakan baris. Nah, terlihat perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana styling, istilahnya mempercantik dari tabel yang kita buat. Kita ingin memberikan border. Ini bisa kita kasih border, kita kasih 1, simpan, kita refresh, maka kita akan ditampilkan hasil seperti ini. Kemudian juga tag yang akan sering kita temui, contoh di sini kita ingin menampilkan gambar yang secara masih belum menggunakan pemanggil database, itu tag img. Nah, di sini formatnya img src sama dengan kutip 2 merupakan tag pemanggilan file, dimana kita akan memanggil file gambar atau foto dari direktori yang kita tuju. Nah, di sini kita khususkan pada direktori atau folder project kita. Di sini kita kasih nama menjadi, ini saya cari fotonya dulu. Dulu misalkan pemandangan ini misalkan. Kemudian kita masuk lagi ke di htdoc, kemudian bank siswa, ini saya simpan di sini. Ini saya namakan saja menjadi 1. Nah, kemudian kita akan menampilkan foto tersebut itu dengan cara img src ini kita langsung panggil namanya. Di sini adalah namanya 1.jpg, kita simpan, kemudian kita refresh di bagian file ini, maka dia akan tampil fotonya. Ini merupakan perintah sederhana tanpa menggunakan koneksi ke database, jadi masih sangat sederhana. Nanti kita akan Anda temui pada proses pemanggilan gambar di tutorial yang lebih mendalam. Di sini kita hanya belajar bagaimana cara tag-tag dasar atau penggunaan dari pemrograman pembuatan PHP MySQL secara dasar. Kemudian setelah dari tag img ini kita bisa belajar lagi yang namanya tag apalagi ya. Oh ya, ini kita bisa ingin menampilkan combo box. Jadi perintahnya adalah select. Nah, di sini penggunaannya. Di sini kita kasih nilai atau pilihan option. Nah, di sini kita kasih misalkan mobil. Ini saya kopikan saja. Ini mobil, ini motor, ini helikopter. Simpan. Ini kita hapus dulu biar nggak panjang gambarnya. Oh ya, ini bisa kita styling juga gambar ini, yaitu kita ingin istilahnya merubah ukuran dari foto yang aslinya. Di sini kan kalau kita lihat di foto ini sangat besar. Nah, kita ingin memperkecilnya, bisa dengan cara penambahan tag width. Misalkan kita ingin merubah menjadi ukuran 100 pixel lebarnya, kita simpan, kita refresh, maka dia akan seukuran kecil begini. Kita kasih BR dulu di sini. Nah, di sini merupakan combo box yang telah kita buat tadi. Mobil, motor, helikopter. Kemudian bagaimana caranya untuk memberikan nilai default? Di sini kan kalau kita lihat mobil terpilih secara default atau secara bawaan. Nah, bagaimana caranya biar helikopter ini bisa menjadi yang terpilih? Bukan dengan cara ini dipindahkan ke atas. Seperti ini, bukan dipindahkan gini. Namun dia ada caranya, yaitu kita kasih dengan yang namanya
selected namanya, selected, simpan, kita refresh, maka dia akan tersimpan helikopter secara default. Begitu juga apabila kita ingin membuatnya si motor, kita hapus, kita taruh di sini, refresh, maka motor akan menjadi pilihan secara default atau bawaan, bukan dengan cara merubah urutannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan di tak-tak dasar HTML ini. Pada video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara penggunaan tak-tak dasar dari PHP. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.